Pemirsa, Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang berhasil meringkus 2 pelaku penculikan terhadap bocah yang sempat viral. Pelaku yang mengaku berencana meminta tebusan uang 100 juta rupiah akhirnya gagal. Inilah 2 pelaku Tono dan Tri yang ditangkap Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang atas tuduhan penculikan terhadap balita ZK 3 tahun. Masing-masing pelaku memiliki peran berbeda. Pelaku bernama Tono berperan menculik korban. Setelah korban berhasil diculik, pelaku bernama Tri langsung menyambut korban dan menyekapnya di sebuah rumah kosong. Melihat aksinya viral di media sosial, pelaku Tri langsung menyerahkan korban dengan kondisi mata tertutup dan tangan terikat dengan dalih korban ditemukan di Jalan Nurdin Panji, Sukarame, Palembang. Polisi yang tidak mau terkecoh oleh pelaku langsung melakukan penyelidikan. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil diringkus petugas di persembunyiannya masing-masing. Rencananya kita tuh nak minta tebusan. Berapa? 100 juta. Yo. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya seorang bocah 3 tahun di Palembang, Sumatera Selatan diculik. Penculikan terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam video, pelaku membawa korban Zaki Isyandra dengan cara memboncengnya di bagian depan motornya dan kakak korban berusaha mengejar motor pelaku. Kejadian ini terjadi di Jalan Es Parman, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarame, Palembang. Belum sampai 24 jam korban ditemukan oleh warga yang lewat saat korban sedang berjalan sendirian dengan tangan terikat dan mata tertutup. Dari kejadian ini korban langsung dibawa ke kantor polisi. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya soal penculikan anak di Palembang, sudah ada Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra. Selamat sore, Pak Irfan. Selamat sore, Mbak Safra. Baik, Pak Irfan, apa motif sebenarnya para pelaku ini menculik korban? Ya, terima kasih, Mbak Safra. Jadi ketika kita melakukan penyidikan kepada tersangka, Tono maupun Tri, motif mereka adalah ekonomi. Jadi mereka berharap mendapat tebusan uang 100 juta rupiah dari keluarga korban. Memang kerap menculik anak atau baru kali ini mereka melakukan penculikan? Jadi mereka baru kali ini melakukan penculikan, kemudian mereka menggunakan istilah kembang. Kembang itu untuk anak, kemudian memetik itu istilah untuk Tononya. Jadi seorang Tono bertugas untuk memetik kembang, secara rekannya Sutri atau Tri bertugas untuk mengamankan kembang itu. Kemudian mereka percobaan yang pertama kali ini, namun setelah kami sidik, ternyata sudah mereka coba melakukan selama 1 bulan. Jadi 1 bulan terakhir, kelompok ini berkeliling-keliling kota Palembang untuk mencari kembang atau anak-anak yang bisa diambil. Demikian, Pak. Apakah para pelaku mengenal keluarga dari korban? Tidak mengenal sama sekali. Biasanya untuk kasus penculikan kami membagi 2. Lebih dari 70% pelaku penculikan biasanya kenal dengan keluarga korban. Tetapi untuk hari ini di kota Palembang, pelaku memilih korban secara random, secara acak yang jauh dari pengawasan orang tuanya. Baik, berdasarkan keterangan dari para pelaku dan juga korban, bagaimana kronologi terjadinya penculikan terhadap korban saat itu, Pak? Ya, jadi pelaku Tono dan pelaku Tri temannya itu melakukan penculikan pada saat jam-jam lengang. Mereka kemarin memilih waktu setelah Jumatan, pukul 12:57, kemudian dari hasil CCTV yang kami ambil dari tetangga-tetangga rumah korban, mereka hanya membutuhkan waktu 2-3 menit untuk masuk ke dalam lorong tersebut, kemudian pulang sudah mencampur Adinda ZI. Baik, pelaku kemudian menyerahkan korban karena videonya viral di media sosial. Kemudian bagaimana kronologi dari pengejaran dan juga penangkapan pelaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, Mbak. Kemudian kita menerima telepon dari pelaku itu kurang lebih pukul 2 malam, menyatakan bahwa mereka telah mengambil seorang anak yang sorenya mereka temukan di Jalan Kebun Sayur. Sore berjalan kaki sendiri dengan tangan terikat dan mata tertutup. Kemudian
kelompok tersebut menelpon anggota kami, Ibtu Vivin, Kanit PPA di Polrestabes Palembang, untuk menjemput sang anak. Misi kami yang pertama adalah mengembalikan anak tersebut. Jadi dalam 12 jam pertama kita berhasil mengambil Ananda, kemudian kita serahkan ke orang tua. Setelah itu kita mengadakan lagi penelitian, Mbak. Baik. Kenapa ada anak kecil dengan mata tertutup dan mulut terikat ada di pinggir jalan? Itu hal yang menurut kami agak unik dan mungkin harus didalami lagi. Setelah kami dalami, ternyata memang tim penculik ini setelah tahu kabarnya viral, mereka bingung sendiri mau dikemanakan korban, sehingga mereka menggunakan orang yang ketiga untuk menyerahkan ke Polrestabes. Baik, saat ini bagaimana kondisi dari korban, Pak, yang masih berusia balita ya, Pak? Ya, korban kalau secara fisik terlihat luar biasa, Pak. Tingkat kesadarannya tinggi, kemudian kemarin satu harian kami diperintahkan oleh Kapolda Sumatera Selatan untuk melakukan konseling dengan rekan-rekan dari Biro SDM. Kemudian juga sejak hari pertama perkara ini, kami minta rekan-rekan wartawan agar tidak menyebutkan nama, tidak memperlihatkan wajahnya gitu, karena supaya korban bisa kembali ke dunianya, tidak traumatik dengan kejadian ini. Tapi alhamdulillah, tadi bagi kami lihat ke keluarganya, ke rumahnya, korban masih bisa bermain seperti sedia kala, karena memang luar biasa mentalnya Ananda tersebut. Baik, terima kasih Pak Irfan, Kapolrestabes Palembang sudah bergabung bersama kami dalam Realita.